Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, channel Domestic Helper. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat aja, dan semoga selalu dalam perlindungannya Allah ya, amin. Kali ini saya nggak berbagi resep masakan Chinese lainnya seperti biasanya, tapi hari ini saya mencoba ingin berbagi cerita pengalaman saya menjadi seorang TKW, dari kenapa saya bertekad menjadi TKW dan apa aja pengalaman saya selama menjadi TKW. Di video kali ini mungkin video sama cerita nggak nyambung ya. Video hanya sebagai background aja, jadi kalau yang ingin mendengarkan ocehan saya ya terima kasih. Yang mungkin tidak suka dengan kicauan saya ya di skip aja gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani. Saya bikin channel ini sudah mendapat izin ya dari majikan saya, soalnya kan saya harus ambil video-video waktu saya masak gitu, dan saya masak juga di rumah majikan, jadi saya harus minta izin ke majikan, boleh nggak saya ambil video saya share ke YouTube gitu saya ya. Ya udah nggak apa-apa, asal nggak ganggu pekerjaan kamu gitu majikan saya. Karena perlu teman-teman tahu ya, kebetulan saya jadi TKW di Hong Kong sekarang, bahwa di negara Hong Kong itu masalah privasi orang ya, mungkin rumah dia, mungkin muka dia atau apalah, pokoknya tentang privasi pribadi itu diatur banget gitu di undang-undang mereka. Jadi kalau mereka nggak suka atau merasa terganggu privasinya, ini bisa dikasuskan dalam hukum ya. Jadi apapun video yang saya upload selama ini sudah mendapatkan izin dari majikan saya. Kembali lagi tentang cerita saya. Awal mula saya menjadi TKW itu waktu umur 20 tahun, dan pertama kali saya kerja di negara Singapura. Waktu itu peraturannya ya, kalau mau kerja di Singapura itu harus minimal umur 23 tahun dan juga harus alhamdulillah harus lulus entry test tahun berapa itu? Tahun 2007 ya, tahun 2006 2007 waktu itu saya masuk Singapura. Nah, alasan saya kenapa saya nekat pengen jadi TKW, alasannya itu mungkin dibilang klise, dibilang ya kebanyakan orang mungkin ngalamin juga, saya nggak tahu ya. Alasan saya itu karena saya dihina oleh tetangga saya. Kebetulan saya ini termasuk mungkin salah satu salah satu orang yang Allah karuniai kelebihan, yaitu punya kekurangan. Ya, saya punya kekurangan. Saya punya penyakit yang mungkin kebanyakan orang bilang coro Jawa nih, ke penyakit kulit gitu ya, semacam gatal-gatal gitulah. Terus jadi kulit saya tuh banyak belahnya gitu dulu waktu kecil. Nah, sampai umur 20 tahun itu juga masih kelihatan banyak gitu teman-teman. Saya juga sering putus asa dulu waktu kecil, pengen banget rasanya saya tuh mati gitu. Saya tuh selalu bilang sama
Gusti Allah gitu, Gusti Allah kenapa saya dilahirin dalam keadaan seperti ini begitu ya, kenapa saya nggak sama yang lain, kenapa saya harus dikasih penyakit ini, saya dihina anak-anak lain, saya dikecilin teman-teman saya pokoknya hidup saya tuh benar-benar sangat menderita gitu. Orang lain bisa makan apa saja, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Di saat anak-anak lain tumbuh dewasa, masa-masa apa ya namanya puber atau apa, saya hanya bisa di rumah meratapi nasib saya. Sudahlah, jangan menceritakan itu. Terus umur 20 tahun itu, dengan rasa sakit di hati, saya benar-benar bertekad pengen nunjukin ke orang itu, terutama ya, karena orang itu bilang gitu sama orang tua saya gitu, katanya, ngapain sih anak kamu sekolah tinggi-tinggi gitu. Kebetulan orang tua saya nyokolain saya sampai SMA gitu. Nah, dan kebetulan di SMA itu saya dapat beasiswa kuliah 1 tahun gitu ya. Waktu itu saya pengen kuliah gitu, tapi orang tua saya bilang nggak usah gitu. Nah, orang itu tuh bilang, ngapain sih kamu nyokolain anak kamu tinggi-tinggi, toh nantinya juga nggak bakalan sih anak kamu itu bisa ngasilin uang besar, dolar-dolar kayak anak saya yang cuma lulusan SD gitu, dia bilang. Memang tahun-tahun itu tuh saya ingat banget, yang kerja di luar negeri itu masih sangat kecil ya jumlahnya, masih sedikit gitu. Dan siapa-siapa yang bisa kerja di luar negeri itu hebat banget gitu ya waktu itu, nggak kayak sekarang gitu banyak. Nah, orang itu tuh sombong banget kayak gitu. Akhirnya saya benar-benar bertekad, saya akan buktikan bahwa apa yang manusia perkirakan nggak seperti yang Allah inginkan gitu. Akhirnya pokoknya saya nekat daftar ke sebuah PT gitu dengan segala kekurangan saya. Saya tanya, bisa nggak saya kerja di luar negeri dengan kondisi saya seperti ini gitu ya. Dan yang punya PT itu tanya sama saya, kamu udah pernah ikut medical belum gitu. Saya bilang belum. Terus akhirnya dia bawa saya ke tempat medical. Nah, hasil medical kan harus nunggu beberapa hari ya. Terus dia bilang, nanti kalau hasilnya udah keluar saya akan telepon kamu, umpamanya fit ya kamu silakan boleh masuk PT ini, kalau enggak ya maaf saya nggak bisa bantu gitu, dia bilang. Terus akhirnya alhamdulillah sekali, yang punya PT itu bilang, dek kamu fit loh medikalnya, kalau kamu masih minat ke Singapura kamu boleh ikut PT ini, akan kami bantu sebisa mungkin gitu, dia bilang. Akhirnya saya senang banget, pokoknya alhamdulillah ya Allah, semoga ini adalah terbukanya jalan menuju bisa cari uang banyak gitu. Pokoknya waktu itu tuh pikiran saya pengen cari uang buat apa ya, buat bahagiain orang tua saya. Pokoknya intinya saya tuh pengen apa ya, pengen mengembalikan apa yang udah orang tua saya korbankan gitu sama saya selama ini. Saya tahu selama saya kecil hingga umur itu banyak banget pengorbanan orang tua saya gitu. Orang tua saya nggak apa ya namanya, nggak seperti orang tua lainnya. Orang tua saya harus banyak mengorbankan uang untuk ya mencari kesembuhan untuk penyakit saya,
mau ke dokter spesialis lah, mau kemana, setiap orang bilang itu loh coba berobat ke sana, coba berobat ke sini gitu ya. Pokoknya dimanapun orang bilang tuh orang tua saya pasti datangin gitu, ikhtiar gitu, siapa tahu saya bisa sembuh gitu ya. Jadi intinya saya tuh pokoknya pingin cari uang banyak buat ngasih buat saya kasihkan ke orang tua saya gitu. Mungkin kalau bukan karena saya, mungkin orang tua saya sudah kaya ya, tapi uangnya habis buat berobat saya. Saya benar-benar bersyukur punya orang tua seperti itu. Ya terus akhirnya selama di PT itu saya benar-benar hidup sendiri karena semua teman-teman itu menjauhi saya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena penyakit saya, ya mungkin karena kondisi badan saya nggak sama seperti mereka ya. Pokoknya saya tuh dikucilkan banget, dipandang sebelah mata gitu. Tapi waktu itu saya bertekad, ya Allah, nggak ada yang mustahil bagimu. Kalau kamu mengizinkan, apapun akan terjadi gitu. Walaupun batas manusia itu mungkin bilang nggak bisa, tapi kalau kamu bilang bisa, pasti bisa gitu. Saya yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik bagi setiap hambanya gitu ya. Akhirnya saya bisa lulus entry testnya dan saya bisa terbang ke Singapura. Kayaknya saya 2 bulan deh kalau nggak salah di PT. 1 bulan atau 2 bulan ya, saya lupa ingat juga. Waktu itu tahun 2006 mau ke 2007 kayaknya. Dan sudah sampai di Singapura kan dites lagi gitu ya. Alhamdulillah tesnya juga lulus. Terus udah menjalankan serangkaian proses gitu di sana ya, kayak medical, kayak apa gitu di agent Singapurnya. Terus saya diambil majikan saya juga kaget lihat badan saya mungkin agak banyak belangnya gitu ya. Terus saya ditanya gitu, penyakit kamu ini penyakit apa, gini. Dan apa ya namanya, waktu itu Inggris saya juga masih UA ya, nggak begitu mudeng banget gitu. Tapi alhamdulillah juga dalam keluarga majikan itu ada yang orang Malaysia, jadi ya dia bisa bantu saya ngomong gitu ya. Terus akhirnya majikan saya tuh bilang, ya udah saya bawa kamu ke dokter spesialis aja dulu ya, saya mau tahu kamu kenapa. Kalau dokternya bilang kamu nggak nulari ya saya akan memperkerjakan kamu, kalau nggak ya maaf saya nggak bisa gitu ya orangnya. Akhirnya saya dibawa ke dokter spesialis kulit di Singapura ya sama majikan saya. Majikan saya bilangnya, ya udah kata dokternya, kulit kamu ini nggak nular gitu ya, kamu boleh kerja di sini, nanti pelan-pelan semoga lebih baik gitu. Alhamdulillah banget saya juga dikasih majikan yang baik gitu. Majikan saya dulu ada berapa ya, ada kakek nenek majikan saya ya, cowok cewek, anaknya satu umur 3 tahun, tapi majikan saya juga lagi hamil. Terus di situ ada kakaknya sama istrinya itu yang orang Malaysia itu. Nah itu 6 ya, keluarganya ada 6, 7 saya, terus nanti anaknya bakal 2 gitu. Terus semua orang juga tahu ya, kerja di Singapura itu kebanyakan orangnya punya mobil sendiri, maksudnya
majikan saya itu punya mobil 3. Ya, majikan saya punya ayah majikan saya dan punya kakak majikan saya. Ketika mobil itu harus saya cuci setiap hari, entah itu waktunya kapan, pokoknya setiap hari itu semua mobil 3 itu harus dicuci gitu. Saya harus ngurus semuanya, saya harus ngurus anaknya, saya harus ngurus masakannya. Saya masih ingat banget, saya tiap malam jam 12 malam waktu Singapura itu kadang masih nyuci mobil. Terus nanti pulang ke atas ke rumah itu majikan saya semuanya sudah tidur. Kadang lampunya juga udah mati karena sekitar jam 1 gitu baru selesai nyuci ya. Saya jalani semua itu selama 2 tahun. Saya gak pernah nanyain uang saya. Saya selalu kirimkan buat orang tua saya gitu. Dulu di Singapura itu waktu tahun-tahun itu dulu belum ada off day ya, jadi nggak pernah keluar sama sekali kecuali nyuci mobil gitu. Taunya ya rumahnya bos aja, nggak tahu mana kanan kiri tuh nggak tahu. Saya bercoba bertahan 2 tahun di sana dengan segala kondisi yang tidurnya jam 2, jam 3 karena jam 1 aja masih nyuci mobil. Kadang pulang harus nyetrika. Kebetulan majikan saya itu seorang perwira ya bisa dikatakan apa ya, kalau Indonesia bilang itu ABRI lah gitu ya, tapi ABRI yang bagian perkantorannya gitu. Jadi ya seragamnya harus benar-benar itulah licin gitu ya. Nah, selama 2 tahun hidup saya seperti itu, saya gak pernah cerita sama siapapun. HP juga punya setelah saya kerja 1 tahun baru punya HP. Pokoknya kerja zaman dulu dengan zaman sekarang itu lain banget gitu. Terus setelah saya kerja 2 tahun di situ Singapura, saya ingin mencoba gitu kerja di Hong Kong tuh kayak apa gitu. Katanya kerja di Hong Kong itu lebih bebas, maksudnya bisa libur tiap minggu. Terus kalau libur itu bisa sekolah, bisa belajar ini itu, bisa belajar ngaji, bisa apa gitu ya. Saya pingin gitu ya. Kebetulan saya juga banyak, maksudnya tante-tante gitu, entah saudara dari ayah saya atau saudara dari ibu saya gitu pada kerja di situ. Terus akhirnya saya lari ke Hong Kong tahun 2009 ya, tahun 2009 ya, di bulan-bulan akhir lah gitu ya, sampai saat ini gitu. Saya kerja di di Hong Kong pertama kali itu alhamdulillah ya, dapat majikannya super cerewet. Kalau saya belajar ngomong Chinese, maksudnya ngomong Kantonis, dia bilang Kantonis saya nggak fasih ya. Of course saya nggak fasih ya, saya juga baru datang, baru belajar. Cara penghafalan saya masih belum begitu jelas gitu. Dia nggak gitu ya, nggak mudeng, kamu tuh ngomong apa gitu. Tapi kalau ada orang ngomong saya sedikit paham. Terus kalau saya speak English, katanya English saya nggak benar gitu. Dia nggak paham tentang Inggris saya gitu. Jadi intinya miskomunikasi lah sama majikan tuh seringnya. Kebetulan dia juga termasuk orang yang ketat gitu ya. Semua pekerjaan itu dijadwal, kayak jadwal pelajaran itu. Jam segini sampai jam segini ngapain, jam segini sampai jam segini saya harus kerja apa gitu. Nah di situ tuh job saya jaga anak kembar umur 2 tahun. Saya benar-benar tercuci otaknya di situ sampai akhirnya tuh saya kayak
nggak punya otak gitu, semua kekontrol oleh majikan saya bener-bener kayak orang gila. Kerja di situ juga nggak bisa pegang HP, nggak boleh punya HP, bahkan agent saya dimanapun saya juga nggak tahu. Pokoknya bener-bener pertama banget, nol banget, nggak tahu lor kidul kayak orang Jawa bilang. Akhirnya saya sampai 4 bulan di situ. Saya tuh bener-bener kayak orang gila lah. Otak saya tuh kayak nggak ada otaknya. Semua isi otak saya tuh tentang majikan saya, tentang pekerjaan saya gitu ya. Dan final tuh ya, saya lagi masak, saya lagi mencincang daging, saya diomelin di situ di dapur. Akhirnya saya kena musibah. Saya agak jadi saya tuh agak ya teriris gitulah. Kalau orang Jawa bilang itu terjine ki kecuwil gitu loh, anut kecacah. Ya Allah, saya kalau ingat bener-bener deh. Iya sedikit sih. Nah udahlah, waktu itu pokoknya bener. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Di situ saya bisa lihat orang luar ya. Terus saya tuh ketemu sama anak Filipin di situ yang lagi sama-sama sakit. Terus ya ngobrol gitu ya. Ya walaupun bahasanya beda ya, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit paham gitu. Terus saya cerita saya kerja di majikan saya gini begini gitu ya. Terus saya bilang saya pingin keluar dari majikan saya, tapi saya nggak tahu nomor agent saya nggak tahu kantor agent saya di mana gitu ya. Terus si anak Filipina itu ngajarin saya kasih tahu kamu cara ya supaya majikan kamu mecat kamu gitu ya. Apa gitu ya saya bilang. Terus saya dikasih tahu sama dia, kamu mau kok kerja aja gitu ya. Caranya gimana ini? Oh ya, ini foto saya dan anak-anak yang saya asuh di majikan ini sekarang ya. Ada bayi kembar 2 sama anak kecil ya, sekarang dia umur 3 tahun. Dulu waktu dia bayi lahir saya yang jaga, terus sekarang dia punya adik, saya juga yang jaga. Oh ya, lanjut ceritanya ya. Terus pokoknya intinya kata si anak Filipina itu saya disuruh mogok kerja gitu ya. Ya udah, terus saya bener-bener lakuin ya. Sampai di rumah saya masih kayak gitu aja, majikan saya bener-bener nggak ada baiknya deh. Setiap saya salah setiap salah sedikit dia marah. Nanti saya agak ngerusakin barang dia atau dia suruh saya ganti uang gitu ya. Saya sering banget selama 4 bulan itu uang gaji saya tuh kepotong buat ganti ini ganti itu. Namanya juga anak baru ya, kerja serba salah, kerja serba dikontrol. Itu bener-bener aduh ya Allah, pikirannya itu bener-bener nggak bisa diceritain deh kalau nggak ngalamin sendiri. Terus akhirnya saya benar-benar jalanin tuh nasihat si anak Filipina itu. Sesudah saya antar anak-anak sekolah, terus sampai di rumah kan jadwalnya saya harus masak sup ya. Terus saya masak sup, kebetulan majikan saya yang cewek itu dia nggak kerja, dia ada di rumah. Dan setiap hari neneknya itu juga datang ke situ gitu ya, buat ngajarin saya gitu ya. Terus sesudah saya masak sup, saya langsung ngunci diri di kamar mandi. Udah, saya nggak keluar-keluar. Nah, si nenek kan khawatir. Terus neneknya itu baik banget orangnya. Terus saya ditanya, kamu kenapa? Sakit perut atau kenapa? Kok nggak keluar-keluar gitu ya. Saya bilang, maaf nek, saya nggak mau keluar sebelum Dade sama Singsang mulangin saya ke agent gitu. Saya bilang, loh ini ada apa? Saya nggak mau kerja di sini lagi,
saya nggak kerasan gini ya, pokoknya intinya kayak gitu. Tapi bahasanya ya pakai bahasa, bukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Terus udahlah, majikan cewek saya gitu pokoknya marah-marah gitu ya, kamu kalau nggak mau keluar saya telepon polisi loh, saya telepon security di bawah buat dobrak pintunya gitu. Saya bilang silakan saja, saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau pulang agent gitu ya. Nah akhirnya pokoknya lama banget lah saya di situ, nggak tahu mungkin setengah hari kalau nggak salah. Setelah itu majikan cowok saya pulang tuh. Majikan cowok saya itu termasuk orang baik juga loh, kalau saya dimarahin istrinya gitu ya, terus dia tuh selalu ya maksudnya ngomongin jangan terlalu dimarahin gitu ya, namanya juga anak baru. Oh ya, perlu teman-teman tahu juga, majikan saya itu dia tuh termasuk apa ya, kalau saya ngantar anaknya sekolah itu banyak teman-teman pekerja lainnya yang Indonesia itu kalau ngeliat saya selalu bilang gini, kamu hati-hati ya kalau kerja sama majikan itu jahat, kayaknya belum ada 1 tahun ini udah ganti berapa ya, lima pembantu kamu deh kayaknya gitu, jadi hati-hati aja gitu ya, mereka tuh tahu gitu ya. Nah terus majikan cowok saya pulang, dia bilang ke saya, ya udah kamu keluar, saya antar kamu ke agent kamu gitu ya, saya pulangin kamu ke agent gitu. Terus akhirnya saya dipulangin ke agent. Wah, di agent saya dimarah-marahin A sampai Z gitu ya, sampai waktu itu kan saya baru kerja 4 bulan ya, jadi saya masih dalam masa potongan, karena waktu itu kayaknya potongannya kalau nggak salah 7 bulan apa 8 bulan gitu ya, tahun-tahun itu. Nah saya dimarahin sama pihak agent, kamu kalau nggak mau kerja jangan kesini lah gini ya. Terus pihak PT di Indonesia juga marah, kamu jangan gitulah kalau mau kerja, kalau kayak gini nanti orang tua kamu suruh nebus berapa ya, 23 juta atau berapa gitu ya. Terus saya bilang saya tuh mau kerja beneran, tapi majikannya aja yang maksudnya nggak ini gitu ya. Terus saya mohon gitu, tolong carikan saya pekerjaan lainnya gitu, yang maksudnya majikan yang baik gitu ya. Terus akhirnya saya dicarikan majikan lagi, dan alhamdulillah di majikan itu saya selesai 2 tahun. Terus selesai 2 tahun, terus saya kenal sama laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya gitu, walaupun kenalnya lewat telepon, tapi sebenarnya juga teman saya gitu yang kenalin gitu ya. Terus akhirnya kami ya kenal-kenal gitu di telepon, nggak tahu kenal berapa tahun ya, 1 tahun atau berapa tahun saya nggak begitu ingat. Terus akhirnya kami memutuskan untuk tunangan. Kemudian setelah tunangan 1 tahun, saya kan posisinya masih di Hongkong juga waktu itu. Terus waktu itu saya kan setelah 2 tahun itu saya pindah majikan ya, di majikan yang baru itu saya nggak kerasan terus keluar. Nah saya pulang ke Indonesia. Nah tapi sebelum pulang itu saya cari majikan baru gitu, jadi pulangnya itu dalam kondisi cuti sambil nunggu visa gitu. Nah kemudian suami saya itu bilang, ya udah sekarang kamu di rumah, kita nikah aja gitu ya. Tapi saya bilang, loh saya di sini cuma 2 bulanan, kalau nanti bisa saya tuh nanti saya berangkat lagi loh gitu ya. Terus keluarga suami saya berserta suami saya juga bilang, yaudah nggak apa-apa, yang penting kan kalau udah sah kan udah gitu ya. Ya udah, terus akhirnya kami menikah dengan ya seadanya gitu. Namanya juga zaman anak sekarang kan, nikah maksudnya nikah itu kan semua maksudnya biayanya kan ditanggung anaknya gitu. Maksudnya orang tua sekarang tuh kan biasanya
wong anaknya udah kerja ya udah diurusin anaknya sendiri gitu. Jadi yang modal biaya itu ya yang mau nikah. Kebetulan saya nikah dengan modal sendiri ya, jadi ya seadanya gitu. Terus akhirnya saya menikah, saya hidup bersama suami saya tuh kalau nggak salah berapa lama ya, nggak lama ya, 1 bulan kalau nggak salah. Nah setelah itu saya dapat panggilan kalau visanya turun, terus akhirnya saya kerja. Nah kerja mulai dari situ. Nah ternyata sesampai di Hong Kong itu majikan yang baru itu saya ternyata dipekerjakan di 2 rumah ya, walaupun sebenarnya nggak boleh gitu sama peraturan, tapi ya gimana ya, namanya juga orang Indonesia ya, kalau sudah terlanjur di luar negeri ya apapun harus dikerjakan gitu ya, namanya juga butuh pekerjaan. Akhirnya saya ya udahlah, kalaupun harus kerja dengan 2 rumah dengan gaji yang standar gitu, maksudnya seperti yang lain, ya udahlah bismillah aja, muka-muka bisa gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa bertahan 4 tahun ya. Nah pokoknya intinya cuma orang LDR-an ya yang tahu ya lika-liku orang apa ya, suami istri jauhan tuh kayak apa gitu. Pokoknya banyak banget ininya, tiap pokoknya sering cekcok gitu ya, cekcok mulut gitu. Pokoknya sampai akhirnya ya itulah, rumah tangga kami nggak bisa diselamatkan gitu. Kami apa ya, putus kontak lah sampai tahunan gitu ya. Terus setelah di sana 4 tahun tuh saya dapat majikan yang sekarang ini ya. Nah terus di majikan ini 2 tahun karena saya merasa apa ya namanya, suami saya itu gantungin saya nggak dicerai, saya nggak dihubungi, jadi pokoknya hubungan kami tuh gantung gitulah bertahun-tahun gitu. Akhirnya pokoknya prinsip saya udahlah, mau pulang juga ngapain gitu ya, suami juga nggak tahu kejelasannya gitu, anak juga nggak punya gitu. Akhirnya ya pokoknya kerja terus lah, nah intinya udah cari uang aja buat masa depan sendiri gitu ya. Terus habis di majikan ini 2 tahun saya lanjut lagi di majikan ini ya, jadi kontrak kedua. Nah di kontrak kedua ini baru kapan ya, pokoknya nggak lama ini tiba-tiba saya dapat apa ya, dapat kontak gitu dari suami saya, ya udah daripada gantung-gantungan kayak gini mendingan udah urusin aja gitu. Terus intinya suami saya tuh nyuruh saya buat ngurusin semua perceraian gitu ya. Mia tahu sendirilah, cerai dari luar negeri itu nggak mudah ya, banyak yang harus diurus, ini itu akhirnya sampai ngeluarin biaya yang bengkak gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa kalau itu buat kebaikan bersama, daripada saya digantungin bertahun-tahun nggak tahu kejelasannya. Akhirnya alhamdulillah ya, mau dibilang alhamdulillah ya, alhamdulillah saya bisa bebas, benar-benar bebas. Dibilang innalillah ya innalillah ya, karena ya akhirnya saya putus lah, benar-benar putus gitu sama suami saya. Ya pokoknya sekarang tekad saya ya udah kerja cari uang buat masa depan lah, nggak tahu daripada di rumah mau ngapain kan, nggak ada yang dipertahankan. Nah pokoknya dalam masa digantung oleh suami saya bertahun-tahun itu, pikiran saya tuh selalu kalut ini itu gitu. Namanya juga kerja di luar negeri, saya yakin ya 100% dimanapun luar negerinya, yang namanya tekanan pekerjaan itu pasti ada. Saya tuh dulu selalu tertekan gitu, tertekan dengan pekerjaan, tertekan dengan tuntutan suami yang selalu bilang katanya
komunikasinya kurang gitu ya. Nggak kurang gimana ya, saya kerja 2 rumah, sekarang malah kerja jaga bayi, ada anaknya, pegang HP aja kadang gitu ya. Pokoknya intinya masalah komunikasi itu ya penting gitu. Tapi walaupun komunikasi itu penting, yang namanya kerja di luar negeri itu nggak sama seperti kerja di Indonesia yang jam 9 aja udah selesai, terus bisa tidur, bisa hihi haha, ngobrol sana ngobrol sini, cinta-cintaan gitu. Dulu itu ya, saya tuh kerja yang 2 rumah itu ya, jam 11, jam 12 waktu sini itu baru selesai. Apalagi kalau hari Minggu, waktunya mungkin orang pacaran ya. Kadang saya jam 1, jam 2 tuh masih nyuci. Saya nyuci itu dalam sehari tuh bisa sampai 6 kali, 4 kali. Ya Allah, gimana enggak ya? Setiap hari Sabtu itu 2 rumah itu harus ganti spray, harus ganti apa, cuciannya jadi banyak banget gitu ya. Lembur nyuci terus kadang sampai jam 1 sampai jam 2. Ya Allah, saya kadang-kadang rasanya ya Allah, saya kerja udah berat-berat, saya kerja juga bantu suami, tapi yang dibantu malah nuntut masalah waktu terus, nuntut komunikasi yang katanya bagi dia kurang. Ya kalau menurut saya yang namanya komunikasi itu ya harus pengertian juga kan kondisinya. Ya namanya juga orang di sini ikut orang, di sini ini juga luar negeri, dibayarnya juga nggak receh-receh ya. Jadi ya kalau mereka nuntut pekerjaan itu ya biasa kan, itu hak mereka. Nah, harusnya ya, nah ini benar-benar garis besar nih buat buat kalian-kalian semua yang mungkin istri kalian atau adik kalian atau siapa sajalah keluarga kalian yang kerja di luar negeri itu, saya mohon banget ya, tolonglah kasih mereka itu dukungan, kasih mereka itu support, kasih mereka itu pengertian. Jangan kalian cuma menuntut kirimannya mana, di rumah butuh uang, di rumah butuh kiriman, di rumah butuh biaya ini itu. Terus kenapa nggak pernah telepon, terus teleponnya kok cuma 5 menit 10 menit, SMS balasnya setengah jam baru dibalas, 1 jam baru dibalas. Ya Allah, kalian itu kenapa sih nggak pengertian banget gitu. Nah ini terus nanti juga nyamain tuh, yang lain aja sama-sama kerja di Hongkong juga online terus di Facebook, bisa teleponan terus sama suaminya gitu ya, pemainnya yang punya suami ya. Nah Mary gitu cara orang Jawa bilang. Nah kalian tuh harus tahu gitu loh, istri kalian, saudara kalian itu kerja di sini tuh jobnya apa. Nggak semua job itu sama, nggak semua majikan itu sama, yang ngizinin CC-nya itu bisa pegang HP 24 jam. Terus di sini jobnya kalau yang jaga orang tua juga mungkin banyak nganggurnya, yang kerjanya jaga anak kecil, jaga bayi ya banyak kerjanya, walaupun gajinya sama. Kalian tuh harus pengertian dong, jangan nyamain yang sama yang lain gitu ya. Ini yang sering kali terjadi gitu, kalian tuh nggak support keluarga kalian, kalian tuh nggak support istri kalian gitu. Kalian tuh cuma nuntut aja, nuntut uang, nuntut waktu, nuntut uang, nuntut waktu, tanpa kalian mau ngerti keadaan istri kalian, keadaan saudara kalian tuh ikut majikannya tuh kayak apa, kerjaan dia tuh kayak apa gitu. Kalian tuh nuntut aja tanpa mau ngerti. Itu tuh akan membuat mental yang di luar negeri itu menjadi semakin pesimis, tahu nggak sih? Saya benar-benar ngalamin itu. Saya benar-benar ngalamin tekanan kerjaan, tekanan yang di Indonesia, sampai kadang-kadang tuh saya, ya Allah, saya tuh pengen bunuh diri itu. Saya selalu kalau jemur baju itu selalu berangan-angan, kalau saya jatuh dari tingkat 23 kayaknya saya mati apa enggak ya. Selalu gitu, tapi ya astagfirullah, kenapa sih saya punya pikiran bodoh kayak gitu. Selalu saja saya tuh sering banget ya kepikiran kayak mau bunuh diri, tuh sering banget. Daripada saya hidup ditekan sana sini, saya udah capek, nggak ada orang yang ngertiin saya,
tapi semuanya malah nuntut saya gitu ya. Jadi saya mohon banget ya, please banget buat kalian para suami yang istrinya kerja di luar negeri, tolong ya, kalian tuh jangan terlalu nuntut waktu atau nuntut uang atau apalah. Kalian tuh kasihlah pengertian sama yang di luar negeri kerja di sini tuh nggak enak, apalagi kalau majikannya nggak baik ya. Jadi tolonglah pengertiannya kalau kalian benar-benar sayang sama mereka ya. Sekarang aja saya kerja jaga anak umur 3 tahun sama adik-adiknya yang kembar baru umur 9 bulan. Pembantunya cuma saya. Gajinya standar kayak yang kerja jaga mbah-mbah yang, ya maaf nih ya, bukannya saya meremehkan. Maksudnya kan kalau jaga mbah kan banyak banyak waktu luangnya ya, nggak kayak yang jaga bayi, jaga anak, udah ngurus rumah, aduh kayak kitiran, kerja kayak dikejar anjing. Terus nanti kalau umpamanya suaminya nuntut waktu, artinya nggak punya waktu buat suami itu, ya Allah ya Robbi, kalian tuh nggak ngerasain cara rasanya kerja di luar negeri, tapi kalian nikmatin hasil yang dari orang yang kerja di luar negeri. Kalian tuh tolonglah pengertiannya ya. Ya, ceritanya orang kalau hidup tuh kalau mau diceritain ya banyak banget ya lika-likunya. Saya tuh sering dengar gitu teman-teman yang selalu cekcok sama suaminya gitu ya, masalahnya itu. Kadang ya juga seneng kalau lihat cerita-cerita gitu akur sama suaminya, apalagi suaminya juga maksudnya cara kasare wong Jawa ngomong ki iso namake hasile wong wedok kerja ngono ki, padha-padha kerjane ki seneng ya, nggak cuma ngarepin hasilnya istrinya habis buat makan aja, buat ngurusin anak aja, nggak ada tabungannya. Di sini kerja 1 bulan full dari pagi siang sampai malam. Tapi nanti ngabisinya tuh 1 hari 2 hari udah habis uangnya, nggak tahu lari kemana. Kerja di luar negeri tuh nggak enak, saya yakin dimanapun. Tapi kenapa? Nah ini yang sering menjadi alasan, pertanyaan. Kalian itu bilangnya kerja di luar negeri nggak enak, tapi nyatanya tiap minggu ya libur, dandanannya aja kayak artis, bla 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 bla, apalah pokoknya. Sering saya juga dengar kayak gitu ya. Nah saya nggak bisa jawab kalau tanya kayak gitu. Masalah kalau libur dandannya kayak artis, yaitu mungkin cara cara mereka menghilangkan penat mereka setelah kerja 1 minggu di marah-marahin majikan, harus kerja di rumah stres, jadi waktu libur ya udah mau jadi diri sendiri, bahagiain diri sendiri dengan cara dandan yang kayak mungkin ya. Tapi kalian juga harus harus protektif dong, mandangnya nggak cuma yang kayak gitu, masih banyak teman-teman lainnya juga yang kalau libur mengaji, bahkan bisa kuliah di sini, bisa sekolah, kejar paket itu setara SMP, SMA gitu, SD, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya tuh banyak banget itu. Jadi kalian kalau mau memandang seorang TKW itu jangan cuma satu komunitas saja. Jadi kalian harus buka lebar-lebar matanya, terus lihat
TKW itu ngapain aja gitu, karena saya tahu betul itu orang-orang tuh memandang TKW itu kadang sebelah mata banget. Alah, TKW gini gitu. Yang jadi TKW itu kan banyak, nggak 1-2 orang tapi ribuan. Nah, di video ini saya cuma bisa cerita kayak gitu ya. Ya nek meh diceritake kabeh ki yo akeh ceritane. Cuma ya wis kuwi tok wae sing tak ceritake. Dadi wong ki kerja ning luar negeri ki pasti punya alasan bro kuwi gara-gara dinyek wong, gara-gara pengen bantu ekonomi keluarga gitu. Terus lika-liku ning nggon Hongkong ki kepriye, yo ora ning Hongkong tok yo ning ndi wae yo. Karena kerja di luar negeri, karena orang luar negeri itu nggak sama kayak orang Indonesia yang mungkin lebih lembut. Orang sini tuh keras, apa meneh orang Hongkong. Lah wong negaranya wis dijuluki negara beton. Nah, lihat aja tuh. Semua gedung-gedung bertingkat. Ngomong-ngomong negara beton, kenapa sih orang Hongkong disebut negara beton? Ya karena kehidupan di Hongkong itu keras kayak beton ki apa isi nongko kae kan isi jenenge beton ya. Ya kayak beton atos keras. Kehidupan di Hongkong itu keras. Negaranya kecil tapi penduduknya banyak. Penduduknya juga enggak cuma penduduk asli Hongkong, tapi banyak pendatang-pendatang yang jadi warga negara Hongkong. Jadi di negara yang kecil ini kita berebut kehidupan. Jadi siapa yang nggak bisa ngikutin yo kalah, nggak bisa makan. Jadi kenapa juga saya sering banget ya melihat gitu ya. Ya ini bukan cuma saya aja. Maksudnya bukan cuma orang, saya sendiri juga ngerasain gitu. Kebanyakan orang-orang kalau habis kerja di Hongkong itu kebanyakan tuh pikirannya terus karakternya tuh jadi kayak keras gitu. Itu tuh sebenarnya bukan karena kita sombong, wah sekarang pulang dari Hongkong gaya pikirannya gini pokoknya intinya nggak kayak dulu waktu sebelum di Hongkong gitu ya. Ya gimana kita tuh nggak berpikir keras gitu bang. Di Hongkong aja kita diajarin keras sama majikan, makan harus keras, nyambet gawe kudu keras, melaku kudu cepet, orang melaku cepet ya kamu ketinggal. Waktu itu adalah benar-benar berharga dan dihitung banget gitu sama orang Hongkong itu. Jadi kamu kerja nyuci WC berapa menit, terus nanti ke pasar ya di jam berapa menit, nanti pokoknya tuh intinya kerja di Hongkong itu bener-bener semuanya tuh harus cepet gitu. Saya sendiri aja yang sekarang itu ngasuh anak kecil dan 2 bayi, kerja kayak dikejar anjing. Saya tuh tiap hari harus nge-push diri saya sendiri itu, ayo kamu bisa, ayo cepet kerja, cepet. Rasa pengen males tuh, dan kayak saya tuh nggak punya waktu buat diri saya sendiri gitu ya. Pokoknya cepet. Nah kalau saya nggak cepet, saya tuh bisa selesai tuh jam 1, jam 2 mungkin saya baru selesai kerja kayaknya. Tapi saya tuh selalu nge-push diri saya, ayo cepet kamu bisa, ayo cepet kamu bisa, ayo cepet kamu bisa lebih cepat, ayo cepet, ayo kamu bisa. Setiap hari saya harus mengepus diri saya seperti itu. Kalau enggak saya benar-benar sudah tepar. Kalau saya cerita ke teman-teman saya tuh, masa sih kamu kerja ada bayinya 2, terus ada anak kecilnya, terus majikan kamu yang cewek itu enggak kerja bantuin momong. Ya namanya majikan bantuin momong kan, momong ya semomong-momong itu lah, apa yo arep ngrewangi ngepel ngresiki WC ning pasar arep masak ya ora, cuci piring ya ora.
ya paling rewangi ngewasi anak-anak nih pas aku nyambet gawe ya toh. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman saya tuh juga ya udahlah cari majikan lain aja lah daripada kerja kayak gini. Kerjanya aku kejar kayak anjing, liburnya juga nggak tiap minggu, gajinya juga sama tuh. Kalau di luar cari kerjaan lain gajinya nggak segitulah gitu ya. Ya pokoknya intinya tuh saya tuh udah terlanjur sayang sama majikan ini gitu ya. Majikan saya memang orangnya pelit karena bukan orang kaya, anaknya banyak ya, itu 3 itu ya. Jadi ya tapi mereka tuh baik, menghormati saya gitu, pokoknya nganggap saya tuh ya maksudnya orang gitu ya, bukan pembantu gitu. Pokoknya ya intinya ya pokoknya saya tuh sebenarnya juga pengen banget keluar dari majikan ini. Saya pengen cari kerjaannya lebih enteng, tapi ya itu setiap kali saya lihat anak-anak yang sudah terlalu lulut gitu sama saya, itu saya tuh malah nangis sendiri tuh. Kalau saya pergi dari sini, siapa yang mau kerja di sini dengan kondisi seperti ini, dengan gaji yang standar seperti ini gitu ya. Ya pokoknya intinya ya udahlah, saya bismillah aja, muka-muka selalu dikasih kesehatan sama Allah buat jaga ketiga anak ini. Semoga suatu saat Allah membalas saya dengan cara yang lain gitu. Buat teman-teman semua yang ada dimanapun, di negara manapun, kerja jadi apapun, entah jadi tenaga maksudnya di pabrik, kerja di rumah tangga, pokoknya dimanapun teman-teman berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pokoknya kalian juga harus ingat gitu, ingat sama Allah, ingat sama Tuhan. Kalaupun keluarga kita nggak sayang sama kita, kalaupun kondisi pekerjaan kita nggak dukung kita, tapi percayalah dan yakinlah gitu, Allah, Tuhan itu punya alasan kenapa kita ada di posisi seperti ini gitu ya. Kita yakinin aja bahwa apa yang sudah menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan tuh semua adalah yang terbaik bukan buat hidup kita itu. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan semuanya yang ada di negara manapun, ayo kita bareng-bareng kuatkan diri dalam posisi apapun. Kita semangati diri kita sendiri, nggak perlu nunggu orang lain nyemangatin kita. Kita pasti bisa gitu. Kita di sini juga nggak selamanya, kita juga di sini nggak ngoyot, ya toh. Kita punya batas waktu di sini. Suatu saat nanti kita akan kembali ke negara kita. Semoga kita kembali dalam kesuksesan dan tanpa halangan apapun gitu, bisa pulang ke Indonesia, bisa dengan sukses, bisa dalam kondisi yang sehat, gak kekurangan apapun. Semoga yang punya keluarga juga dengan keluarganya tetap masih adem ayam gitu ya. Yang ya Allah, pokoknya piye ya intine, ayo bareng-bareng kuatke diri dewe-dewe, ngono wong Jawa ngomong. Nek ora ana sing nyemangati yo wis ra popo, semangati awake dhewe. Sing ngerti kondisine awake dhewe iki yo awake dhewe. Ora perlu ngenteni bojone, ra ngerti pacare, ra perlu ngenteni keluargane, ra perlu ngenteni koncone nyemangati awakmu, ra perlu ngenteni liya-liyane gawe awakmu bahagia. Sing ngerti gawe awakmu bahagia piye carane iki yo kita dhewe. Sing iso nyemangati diri kita iki yo kita dhewe. Wis pokoke bismillah, yakin dhewe iso melewati semua iki. Kalau kita lagi dalam posisi yang hancur sehancur-hancurnya, mungkin kayak aku mbien selalu berpikir pengen bunuh diri,
Ayo semangati, semangat, kamu bisa, ojo kendor. Kalau kita nggak punya keluarga yang nyayangin kita gitu, nggak punya suami atau nggak punya istri yang nyemangati kita, yo wes semangati awake dhewe, ora usah ngenteni wong liya nyemangati. Kita bisa. Ayo semangat kerja buat diri sendiri, buat masa depan. Kita nggak akan selamanya ada di negara ini, maksudnya nggak di negara setempat ini. Suatu saat kita akan kembali ke negara kita, Indonesia Raya, dengan kesuksesan, dengan keselamatan, dengan senyuman lebar. Ayo konco-konco, dulur-dulur kabeh sini luar negeri, dimanapun berada, kerja di aspek apapun, saya yakin pasti banyak halangan, banyak tekanan. Ayo semangat, kerja. Semua ada waktunya. Sekarang kita lagi berjuang, suatu saat kita pasti akan menghasilkan senyuman. Ayo semangat, wis nek ora disemangati koyo kono yakin rapuh tenan rasane, dah pengen capek bobrok awak ki kerja karo wong luar negeri sumpah. Tapi ya ingat lagi, wong kita digaji nggak receh-receh ya, kita gajinya juga besar. Walaupun biaya kehidupan di luar negeri juga mahal. Oh iya, tambahan ini, kebanyakan orang-orang yang belum pernah kerja di luar negeri itu selalu berpikir, walah gajinya oke, kena dikros kene nggon duit rupiah nih Indonesia ke duitnya wake juta-jutaan, ngono ning nggon luar negeri tahun-tahunan apa duitnya rak numpuk kayak bantal ngono ya biasanya wong udah ngomong. Ya asal kalian tahu aja, kita juga di sini hidup nggak 100% dibiayai oleh majikan. Kita libur juga uang kita sendiri, kita beli makanan juga dengan uang kita sendiri kadang ya, apalagi kalau bagi cece-cece yang majikannya pualit karo makanan, ya Allah, Masya Allah, harus beli sendiri, semua harus ngeluarin sendiri. Uang $100 tuh di Hongkong tuh dapat apa ya Allah. Mau beli tempe aja yang di Indonesia sekarang harganya berapa ya, saya nggak tahu, mungkin di Indonesia 10.000 ya tempe ya, kalau itu satu plastik gitu kan. Di sini udah $10. Kalau $10 Hongkong itu dikroskan ke rupiah udah tahu sendiri ya berapa kali aja ya. Jadi biaya hidup di luar negeri itu juga mahal sebanding dengan gajinya yang banyak juga. Mau beli pulsa, mau beli internet, kalau libur makanya 3 kali, udah mau ongkosnya juga mahal. Pokoknya biaya hidup di luar negeri juga mahal. Jadi yang nggak pernah kerja di luar negeri itu jangan berpikir gaji di luar negeri itu full. Saya kadang sering banget dengar cerita ada suami yang ngetong gaji sing wedok ya, carane wong Jawa, bahasa Jawane, gajimu ki sakmene, masa kok tiap bulan isone kirim sakmene, duitnya liyane ning ndi ngono. Ya Allah, Masya Allah, kalian kok tega banget ya sama istrinya ngomongnya kayak gitu. Apa istrinya tuh kalau lagi off day bener-bener nggak boleh makan, bener-bener nggak boleh minum air, nggak bener-bener nggak boleh kemana-mana. Terus kalau majikannya pelit ngasih makannya cuma sayur 1 eler, terus oponeh, terus ora oleh tuku empan dhewe ngono ki ya, apa pengen bojone niki mati. Ya Allah, jangan begitu ya, ya Allah, tolong ya sama istrinya, jangan begitu. Teman-teman, semoga cerita saya itu bermanfaat ya. Saya nggak ngerti ujian saya ini bermanfaat apa enggak. Bermanfaat ya syukur, bermanfaat ya anggap aja angin. Pokoknya intinya wong kerja nang luar negeri ki ekeh pantangane, wis rasane mobat mabit kaya gini,
nek sing ning nggone Indonesia kuwi ora ndukung, ora support ngono, anane memberi tekanan, makanya kadang banyak yang frustasi, putus asa, kadang bunuh diri, malah kadang ya ngerusak dirinya sendiri. Teman-teman semuanya, saya minta maaf ya kalau cerita saya ada yang mungkin menjelekkan pihak-pihak tertentu atau apa, atau merasa tersinggung. Saya minta maaf. Kalau bagi teman-teman yang punya cerita mungkin kurang lebihnya kayak saya, ayo kita semangat bareng-bareng, jangan putus asa. Paling tidak bahagiakan untuk diri sendiri ya. Ayo support diri sendiri, sayangi diri sendiri, buat diri sendiri bahagia. Jangan terlalu pikirannya dunia ini luas gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Wassalamualaikum.